penggerak. Perkenalkan, saya Andre Panjaitan dari UPT SMP Negeri 17 Medan, CGP Angkatan 10 Kota Medan. Di sini saya akan membuat video tentang modul 2.3 coaching supervisi akademik dalam bentuk aksi nyata bersama rekan saya. Nama saya Nurul Faradila Huta Suhud. Saya akan membantu Pak Andre dalam pembuatan video ini. Berikut videonya. Selamat pagi Bu Nurul. Selamat pagi Pak Andre. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabar saya sehat alhamdulillah. Bagaimana kabar Pak Andre? Kabar saya sehat juga Bu. Bagus kalau kita dalam keadaan sehat. Nah, jadi kegiatan hari ini tentang pra supervisi. Nah, jadi saya akan mengkonfirmasi beberapa hal bagaimana Ibu melaksanakan supervisi besoknya. Sudah siap kira-kira Ibu? Sudah siap Pak. Baik, kalau memang sudah siap. Nah, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama yaitu pada saat kegiatan supervisi nanti, kompetensi apa yang akan Ibu harapkan terhadap pembelajaran di kelas ataupun terhadap anak-anak Ibu? Baik Pak, saya akan mengembangkan kompetensi saya dulu terlebih dahulu sebagai guru, yaitu kompetensi pedagogi, di mana seorang guru itu harus mampu mengelola pembelajaran di dalam kelas. Pembelajaran yang akan saya akan merancang pembelajaran itu berpusat pada siswa, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian saya akan mengemas pembelajaran dan materi yang saya terapkan itu dengan sederhana dan menyenangkan. Bagus Ibu. Nah, dari kompetensi tadi Ibu menyampaikan kompetensi pedagogik, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa, pembelajaran yang menyenangkan. Saya rasa pembelajaran itu sangat penting untuk sekarang menghadapi anak-anak yang sekarang yang sesuai dengan minat bakatnya. Nah, kira-kira Ibu dari kompetensi yang sudah Ibu jelaskan nih, kompetensi yang lebih spesifik yang Ibu harapkan pada saat pembelajaran di kelas atau terhadap anak-anak, kira-kira kompetensi yang mana itu? Jadi kompetensi yang saya harapkan di dalam kelas itu adalah, kebetulan saya akan menerapkan metode pembelajaran itu yang berkelompok Pak. Berkelompok, jadi saya mengklasifikasi siswa dalam suatu kelompok-kelompok. Di dalam kelompok itu juga saya mengklasifikasi siswa berdasarkan kemampuannya. Berarti Ibu membuat pembelajaran yang sesuai dengan kemampuannya, kemudian membagikannya dalam kelompok-kelompok tersebut ya Bu. Dari kompetensi yang lebih spesifik tadi, Ibu berharap pembelajaran itu berjalan dengan lancar sesuai dengan kemampuan anak-anak. Nah, dari kegiatan itu, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan sama anak-anak, apa yang Ibu harapkan dari tujuan pembelajaran tersebut? Tujuan pembelajaran yang ingin saya targetkan, ya ingin saya capai dalam pembelajaran ini, kebetulan saya akan mengajarkan materi masa penjajahan, Pancasila pada masa penjajahan. Jadi yang pertama itu tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menjelaskan bagaimana awal mula Belanda datang ke Indonesia. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan bagaimana penerapan Pancasila pada masa penjajahan di Indonesia. Baik Ibu. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, di antara tujuan pembelajaran tersebut, di bagian mananya yang ingin Ibu kembangkan dan Ibu bisa harapkan anak-anak bisa mendapatkannya serta mengimplementasikannya, kira-kira di tujuan pembelajaran itu yang paling ingin Ibu kembangkan dan Ibu harapkan terhadap anak-anak bisa mereka terima yang mana? Jadi dari tujuan pembelajaran itu sebenarnya keduanya itu sama-sama penting Pak untuk peserta didik yang saya ajarkan. Yang pertama itu di mana mereka harus tahu bagaimana awal mula Belanda datang ke Indonesia, kemudian bagaimana Belanda menjajah Indonesia, kemudian yang kedua itu bagaimana penerapan Pancasila pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Jadi ketika mereka mengetahui bagaimana penjajahan Belanda di Indonesia, saya berharap mereka menimbulkan
menumbuhkan meningkatkan rasa cinta tanah air atau rasa nasionalisme peserta didik kepada negara Indonesia. Kemudian mereka mengetahui bagaimana Pancasila itu pada masa penjajahan Belanda Indonesia, sehingga mereka tahu bahwa Pancasila itu sebenarnya sudah ada dilakukan oleh masyarakat Indonesia di masa perjuangan melawan penjajah, sehingga Pancasila itu tetap diterapkan sampai hari ini, sehingga mereka juga menerapkan nilai Pancasila itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Wah, sangat keren Ibu. Pembelajaran yang akan Ibu terapkan dengan harapan anak-anak mengetahui bahwasannya Pancasila itu sudah ada sebelumnya ya Bu, dan di zaman sekarang mereka Ibu berharap sebagai siswa bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila, begitu ya Bu? Iya. Baik. Nah, strategi yang akan Ibu lakukan nih untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan tadi, kira-kira strategi yang seperti apa pembelajaran di kelas tersebut Ibu? Strategi pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas itu, seperti yang saya bilang di awal, saya akan mengemas materi pembelajaran PPKN itu dengan sesederhana mungkin sehingga dapat dipahami oleh siswa-siswi saya. Kemudian yang kedua, saya akan mengemas pembelajaran PPKN menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, saya akan membuat siswa dapat mengimplementasikan pembelajaran PPKN itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Wah, saya jadi penasaran nih bagaimana Ibu menerapkan pembelajaran di kelas nanti. Semoga pembelajaran yang Ibu harapkan nanti pada saat supervisi berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Pak. Oke, baik Ibu, sampai jumpa bertemu besok untuk supervisinya. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Semuanya semangat ya hari ini. Oke, sebelum kita belajar supaya hari ini itu bermanfaat, ilmunya juga bermanfaat, kita mulai berdoa dulu ya. Siapa ketua kelasnya? Ya, maju ke depan pimpin doanya. Ya, sebelum kita belajar. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Kembali lagi tempat duduknya. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu, ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir? Tidak. Berarti ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Nabila, Rasid, sama Kaifa. Naifa. Oke. Nah, kenapa teman kita tidak hadir? Karena sakit. Kita berdoa untuk teman kita supaya teman kita dapat kembali lagi seperti biasa ke sekolah. Amin ya robbal alamin, ya kan? Oke. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu. Minggu semalam kita belajar mengenai apa? Masa perjuangan melawan penjajah. Oke. Jadi masa perjuangan melawan penjajah itu berapa tahun Belanda menjajah Indonesia? 3,5 abad atau 350 tahun. Pada abad keberapa Belanda datang ke Indonesia? Pada abad ke-15. Oke. Jadi hari ini kita mau belajar mengenai Pancasila pada masa perjuangan melawan penjajah. Sebelumnya kita mau ice breaking dulu, semuanya berdiri biar lebih semangat. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis,
belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita ice breaking yang kedua ya. Ice breakingnya itu adalah tepuk siap belajar. Mengerti? Mengerti, Bu. Udah tahu kan bagaimana tepuk siap belajarnya? Tahu. Oke, kita mulai ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Iya. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk 2. Siap. Tepuk 2. Siap. Tepuk 1. Yes. Tepuk 3. Konsentrasi. Semangat. Berarti belum konsentrasi nih. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Boleh duduk kembali. Baiklah, hari ini kita belajar mengenai apa ini? Masa perjuangan melawan penjajah. Jadi pada materi ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kamu capai. Ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kamu capai. Yang pertama, kamu harus tahu bagaimana awal mula Belanda datang ke Indonesia, atau awal mula Belanda menjajah Indonesia. Yang kedua, yaitu kamu harus mampu menjelaskan penerapan Pancasila pada masa perjuangan melawan penjajah. Mengerti? Oke. Tahu kan negara kita pernah dijajah oleh Belanda? Tahu kan? Oke, jadi pada masa lampau masa lampau kita pernah dijajah oleh Belanda. Ada yang tahu berapa tahun kita dijajah oleh Belanda? 350 tahun atau 3,5 abad, ya kan? Lama sekali ya kita dijajah oleh Belanda, ya kan? Jadi awal mulanya Belanda datang ke Indonesia tuh ngapain? Berdagang. Iya, pinter sekali anak siswa ibu ya. Tepuk tangan untuk siswa ibu. Iya. Awalnya mereka untuk berdagang. Iya. Jadi kenapa mereka menjadi tertarik menjajah Indonesia? Karena ayo tunjuk tangan. Ya, silakan berdiri. Karena ada rempah-rempah. Karena kaya rempah-rempah. Ada lagi yang bisa? Ya, berdiri. Karena banyak rempah-rempah. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Ya, jadi teman yang aktif di dalam kelas yang bisa menjawab pertanyaan akan mendapatkan bintang. Ini kan kelompoknya udah ibu bagi kan? Udah ibu bagi menjadi 8 kelompok. Jadi ada video yang akan ibu tayangkan di depan. Video ini kamu amati bersama teman kelompokmu. Kemudian yang kedua, kamu diskusikan video tersebut dengan teman kelompokmu. Selanjutnya yang ketiga, kamu presentasikan yang kamu tonton itu di depan kelas. Mengerti? Oke, iya. Ya. Cerita tentang penjajahan Belanda. Kalian tahu nggak? Awalnya bangsa Eropa itu datang ke Indonesia untuk berdagang. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah yang sulit didapatkan di Eropa yang beriklim dingin. Rempah-rempah berguna untuk pengobatan, penyedap makanan, dan pengawet makanan. Awalnya, bangsa Eropa ingin membeli langsung rempah-rempah di Maluku karena mutunya bagus dan harganya murah. Baiklah, sebelum kita menonton video yang kedua, kita mau ice breaking dulu biar lebih semangat, ya. Berdiri semuanya.
Mulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari. Berbunyi semua. Ayo kawan-kawan, kita siap belajar gitu ya. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari. Berbunyi semua. Ayo kawan-kawan, kita siap belajar. Oke, semuanya boleh duduk lagi di bangkunya masing-masing. Ini ada video selanjutnya. Terus penjajahan di kelas 5. Kalian ingin menyaksikan betapa hebatnya perjuangan bangsa Indonesia mewujudkan kemerdekaan yang bukan? Jangan sampai pengamat, kita kembali ke masa lalu. Perjuangan bangsa Indonesia secara keseluruhan untuk terlepas dari penjajahan kita bagi dua, yaitu pergerakan kedaerahan dan pergerakan nasional. Lalu, mengapa muncul pembagian seperti itu? Mari saya beritahu. Memang ada perbedaan dalam pola pergerakan di antara keduanya. Pada masa pergerakan daerah, perlawanan hanya dilakukan oleh segelintir wilayah yang ditunjukkan sebagai eksistensi satu daerah saja. Sedangkan pada pergerakan nasional, telah muncul kesatuan visi untuk memerdekakan wilayah besar yang kita namakan Indonesia. Baiklah, baik. Kalian pasti sudah tidak sabar kan? Siapa saja yang berani angkat senjata untuk melawan penjajahan bangsa Barat? Pertama, kita mulai dari Sultan Agung. Sang Raja Kerajaan Mataram ini adalah tokoh yang sangat tegas dan Sultan Agung harus mengambil langkah tegas untuk kesejahteraan rakyatnya. Tertangkapnya Patimura dan Marta Christina Tiahahu. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah video yang kedua. Sudah diamati kan video pertama dan video yang kedua. Video pertama yaitu video perjuangan melawan penjajah. Kemudian yang kedua itu adalah video perlawanan kedaerahan. Jadi sekarang kamu dengan kelompokmu mengerjakan lembar kerja yang ada di depan. Itu ada lembar kerja kelompok. Kamu tuliskan nama kelompokmu, kemudian kelas, kemudian kamu tuliskan pertanyaan dan jawaban dari apa yang ibu buat di depan yang ada di layar. Mengerti? Yang pertama, ceritakan intisari video awal mula Belanda menjajah Indonesia. Kemudian yang kedua, ceritakan intisari video perlawanan kedaerahan melawan penjajah. Silahkan dimulai sekarang. Kalau satu kelompok satu laporan, nanti dipresentasikan per kelompok ke depan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikannya dan menyusun laporannya. Baiklah anak-anak, waktunya sudah habis. Waktunya untuk berdiskusi sudah habis.
sekarang kita mau mempresentasikan hasil diskusi kita ke depan kelas. Mengerti? Iya. Namun sebelum kita mempresentasikan hasil kerja kita di dalam kelas, kita mau melakukan ice breaking dulu. Tepuk negara Indonesia. Bisa? Ayo semuanya berdiri dulu. Oke. 1, 2, 3. Tepuk negara Indonesia. Indonesia itu nama negaranya. Lambang Garuda itu lambangnya. Pancasila dasarnya, merah putih benderanya. Presiden itu nama pemimpinnya. Rupiah itu mata uangnya. Bahasa Indonesia bahasanya. Bhinneka Tunggal Ika itulah semboyannya. 17 Agustus kita merdeka. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan duduk di bangkunya masing-masing. Oke, baiklah. Jadi ini adalah lembar kerja kelompok yang telah kamu kerjakan. Ayo, siapa kelompok mana yang mau ini, yang mau tampil ke depan? Yang duluan tampil ke depan, Ibu kasih bintang. Nah, kita kan ada kesepakatan kelas kan? Yang aktif di dalam kelas. Ayo tertib dulu. Ya, yang aktif di dalam kelas akan mendapatkan bintang. Kita kan punya kesepakatan kelas kan? Iya, masih ingat kan? Iya, kelompok mana yang mau maju duluan? Tunjuk tangan. Oh, ada banyak nih yang mau maju duluan ini. Baiklah anak-anak, ini ada di depan kita sudah ada perwakilan 2 kelompok, dari kelompok 1 dan kelompok 8. Mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang dipersilakan yang pertama itu adalah kelompok 1. Silakan baca dulu soalnya ya. Ceritakan inspirasi video awal mula Belanda menjajah Indonesia. Masa perjuangan melawan penjajah. Belanda menjajah 361 tahun, 2,5 abad. Pada abad itu terjadi kontromolan penjajah negara Eropa, masuklah Belanda. Belanda datang ke Indonesia untuk berdagang. Belanda melihat keindahan alam Indonesia yang kaya rempah-rempah, sehingga Belanda tertarik untuk melawan menjajah Indonesia. Melakukan politik di bahasa Revidet Impera. Penjajah cara mengadu domba kerajaan yang satu dengan yang lain, bahkan di dalam kerajaan itu sendiri. Oke, tepuk tangan untuk presentasi kelompok 1. Sekarang presentasi untuk kelompok 8. Soal yang nomor 2. Ayo baca dulu soal nomor 2-nya. Intisari video perlawanan kedaerahan melawan penjajah. Masyarakat Indonesia semakin menderita, miskin, merajalela, dan semakin tersiksa. Muncullah benih-benih perlawanan, yaitu perlawanan kedaerahan. Yaitu pertama, Imam Bonjol berasal dari Sumatera Barat, Patimura berasal dari Maluku, Sultan Hasanuddin berasal dari Sulawesi Selatan, Sisi Mangaraja berasal dari Sumatera Utara, dan Sutnadia dari Aceh. Perlawanan di kedaerahan memperlihatkan nilai-nilai Pancasila pada saat itu. Oke, baiklah. Sudah selesai presentasinya. Sangat bagus sekali ya presentasi kelompok 8. Tepuk tangan untuk kelompok 8. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 8. Ya, sesuai janji yang Ibu bilang bahwa kelompok yang aktif, yang duluan maju ke depan akan mendapatkan bintang. Bintang akan dicatat sama sekretaris. Sekretaris jangan lupa catat bintang kelompok 1 dan kelompok 8 sebanyak 50 bintang. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 8. Ya, silakan duduk di bangkunya masing-masing. Baiklah anak-anak,
kita sudah mengamati dua video tadi, kemudian sudah didiskusikan dengan kelompok masing-masing, kemudian sudah dipresentasikan diwakili oleh 2 kelompok. Tapi kelompok yang lain nanti dikumpulkan juga ya hasil laporannya sama Ibu ya, dilaporkan. Kemudian untuk tugasnya di rumah itu kamu buat video. Kamu ceritakan bagaimana awal mula Belanda datang ke Indonesia, kamu ceritakan. Dan bagaimana perlawanan kedaerahannya. Boleh kamu buat video, boleh kamu buat poster dari Canva, boleh kamu buat menjadi sebuah artikel, boleh. Oke, jadi anak-anak, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, Ibu mau ada 1 orang yang merefleksi pertemuan kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, ini ada refleksi materi hari ini dari teman kita. Silakan didengarkan. Perkenalkan, nama saya Gortia Melas Tanggang. Jadi saya di sini ingin merefleksikan pembelajaran tentang hari ini. Menurut saya pembelajaran tentang hari ini itu begitu menyenangkan karena saya bisa mempelajari begitu banyak hal, yaitu tentang masa prasejarah Belanda menjajah Indonesia. Dengan adanya pembelajaran ini, saya merasa senang dan pembelajaran ini menambah ilmu saya dan saya semakin mengerti tentang mengapa Belanda bisa menjajah Indonesia sampai pada saat sampai pada saat Belanda kalah dan Belanda menyerah. Ya, sekian refleksi saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Ya, terima kasih ya. Baiklah anak-anak, sekian pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa dikemas bukunya ke dalam tas. Oke, baiklah, Ibu ingatkan kembali. Bukunya di rumah dipelajari lagi bagaimana perjuangan rakyat Indonesia untuk melawan penjajah. Kemudian jangan lupa untuk tugasnya boleh dibuat dalam bentuk video pembelajaran, boleh dibuat dalam bentuk poster dari aplikasi Canva, boleh dibuat menjadi artikel bagaimana perjuangan rakyat Indonesia untuk melawan penjajah. Dikumpul minggu depan. Mengerti? Oke, sekarang sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa. Semuanya kita akan menyanyikan lagu kita sebelum berdoa seperti biasanya ya. Oke, siap semuanya? Oke, 1, 2, 3 ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Oke, pimpin dulu doanya. Siapa ketua kelasnya? Iya, dari situ nak berdiri. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. 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 Baik, terima kasih Ibu Nurul. Ibu sudah saya supervisi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu. Sama-sama Pak Andre. Saya melihat keadaan kelas itu ketika Ibu saya supervisi. Saya melihat anak-anak itu sangat antusias dalam pembelajaran Ibu. Saya melihat anak-anak hampir semua, bahkan bisa dibilang semua aktif ketika ice breaking, ketika Ibu membuat pertanyaan. Saya salut dengan pembelajaran yang buat saya merasa, wah ini lebih keren dari saya gitu. Jadi Bu, untuk kegiatan kita pertemuan terakhir ini atau pasca supervisi, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait pembelajaran yang Ibu buat di kelas terhadap anak-anak. Apa yang bisa atau apa yang membuat Ibu bisa membuat kelas itu sangat antusias, bersemangat, gembira. Jadi saya ingin tahu nih, apa yang mendorong Ibu bisa melakukan itu? Begini Pak, jadi saya menjawab ya Pak. Jadi
kenapa kelas saya seperti tadi yang Bapak lihat, kelas saya itu bersemangat, aktif siswanya, itu kebetulan kami sudah punya kesepakatan kelas Pak di awal pertemuan. Kesepakatan kelasnya itu adalah salah satunya dalam pembelajaran PPKN semua siswa harus aktif di dalam kelas. Dan apa sih manfaatnya ketika mereka aktif di dalam kelas? Jadi di dalam kelas itu ini juga termasuk kesepakatan kelas yang telah saya buat. Jadi siswa yang aktif akan saya berikan bintang. Bintang itu gunanya apa? Bintang itu gunanya adalah untuk menjadi nilai tambah untuk mereka. Jadi itu memang saya tambahkan di akhir semesternya. Kemudian ketika bintang mereka banyak itu akan sangat berpengaruh terhadap nilai akhir mereka. Wah, saya jadi tambah ilmu nih dari cara pembelajaran Ibu. Ternyata ada trik lain, ada keyakinan kelas, kemudian ada bintang di samping pembelajaran yang memang sudah Ibu buat. Menurut saya sudah sangat keren, menyenangkan, materinya tersampaikan, betul-betul memang pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian ada lagi hal-hal lain yang di luar pikiran saya yang memang sudah Ibu terapkan terkait dengan keyakinan kelas dan bagian bintang tadi yang dimasukkan ke nilai. Nah, tindak lanjut Ibu nih untuk kedepannya terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan untuk materi atau topik lain, apa yang akan Ibu lakukan? Tindak lanjut saya untuk kedepannya, pembelajaran kedepannya, saya akan tetap mengemas pembelajaran itu materi-materi. Saya akan mengemasnya dengan sehada mungkin agar mudah dipahami. Kemudian saya akan mengemas pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang sesuai dengan kemampuan siswa, dengan kebutuhan siswa. Kemudian saya akan lebih mencari referensi tentang model-model pembelajaran yang membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya saya akan kemudian kedepannya saya akan memanfaatkan teknologi Pak, teknologi sosial media siswa-siswi. Jadi setiap pembelajaran itu, misalnya saya menemukan materi atau saya membawakan materi bersama siswa seperti yang Bapak supervisi tadi, kemudian saya menugaskan mereka untuk membuat video atau bisa juga mereka membuatnya dengan Canva atau poster sesuai dengan kemampuan mereka tentang materi yang telah diajarkan. Kemudian poster yang mereka buat dari Canva itu atau video yang mereka buat dari Canva itu mereka upload ke sosial media mereka. Wah. Jadi sambil belajar mereka juga memanfaatkan teknologi. Wah, sangat keren nih pembelajaran yang Ibu lakukan. Sudah pembelajarannya bagus, ada keyakinan kelas. Kemudian dalam hal penyampaian tugasnya juga Ibu membuat sesuai dengan kemampuan mereka, berarti ya ada video, poster, Canva, mana yang mereka suka itu yang mereka pilih. Wah, saya sangat salut sama Ibu nih terkait pembelajaran yang Ibu lakukan, karena pembelajaran yang Ibu lakukan ini sudah betul-betul pembelajaran yang berdiferensiasi dan sangat diharapkan dalam kurikulum Merdeka sekarang ini. Baik Ibu, mungkin pertemuan kita sampai di sini. Saya berharap Ibu masih bisa berbagi dengan saya. Kebetulan saya juga perlu banyak belajar terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga Ibu juga bisa mengimplementasikannya atau berbagi dengan teman-teman guru yang lain. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Halo, perkenalkan nama saya Andre Sintong Panjaitan, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Medan. Di sini saya akan membuat percakapan pasca observasi terhadap rekan sejawat saya. Di sini ada rekan sejawat saya. Halo, nama saya Nurul Faradila Huta Suhud, rekan sejawat Pak Andre. Dan kemudian ada pendamping praktik saya. Baik, kami akan memulai percakapan pasca observasi. Berikut videonya. Halo, selamat pagi Bu Nurul. Selamat pagi Pak Andre. Bagaimana kabarnya Bu? Kabar saya baik. Gimana kabar Pak Andre? Kabar saya baik juga. Nah, kita kan Bu sudah selesai melakukan observasi. Nah, dari observasi tadi bagaimana perasaan Ibu?
hari ini? Perasaan saya senang sekali ya Pak Andre, karena dari wawancara yang sebelumnya saya mempunyai banyak kendala tuh ya kan. Jadi observasi yang baru kita lakukan, pembelajaran yang baru kita lakukan itu siswa aktif sekali gitu dengan treatment yang udah kita lakukan kemarin. Berarti Ibu merasa senang karena sudah ada pembaharuan ya Bu? Iya, Nah, merasa senang. Saya juga melihat Ibu tadi ketika saya observasi pembelajarannya itu aktif. Ibu menerapkan banyak ice breaking, kemudian nyanyi-nyanyi yang berhubungan dengan materi Ibu tentang Pancasila. Jadi sambil bernyanyi mereka memahami materi itu menurut saya salut dan cocok diterapkan. Kemudian pembelajaran Ibu aktif, sudah berkelompok, sudah merupakan bagian dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk percakapan kita hari ini Bu, kira-kira dari observasi yang sudah kita lakukan ini, Ibu kan sudah mengajar terhadap anak-anak, area pengembangan mana yang menurut Ibu yang sudah baik? Area pengembangan yang sudah baik menurut saya itu adalah yang pertama, siswa itu sudah aktif dalam mengikuti pembelajaran, karena kan sebelumnya saya bilang kendala saya itu adalah siswa kurang aktif gitu Pak, mengikuti pembelajaran PPKN. Apalagi kan pembelajaran PPKN Bapak tahu sendiri, pembelajaran yang sedikit membosankan menurut siswa. Jadi kemarin itu kan solusinya kita menerapkan model pembelajaran games learning gitu ya Pak ya. Jadi itu cukup bagus perkembangannya. Kemudian yang kedua, sudah terlihat di sana pembelajaran diferensiasinya Pak, dimana pembelajaran diferensiasinya itu terlihat di sana diferensiasi proses, dimana di pembelajaran diferensiasi prosesnya itu siswa dalam proses mengamati video mereka bebas menuliskan, setiap kelompok bebas menuliskan inti dari video yang mereka amati. Kemudian yang kedua itu diferensiasi produk. Diferensiasi produk itu di mana mereka dibebaskan, saya bebaskan juga menuliskan kan kemarin materinya perjuangan melawan penjajah, penerapan Pancasila pada perjuangan melawan penjajah. Jadi mereka bebas membuat tugasnya, membuat produknya itu seperti apa. Boleh mereka lakukan dengan membuat poster dari Canva, atau anak-anak kita kan di sekolah ini banyak yang suka nge-vlog gitu ya kan Pak. Mereka juga boleh membuat video menceritakan bagaimana penerapan Pancasila pada perjuangan melawan penjajah, atau juga boleh mereka kalau suka menulis boleh buat artikel. Itu saja Pak. Baik, nah menurut saya sudah lumayan bagus dan sudah sangat bagus untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Ada proses, ada produk, dan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian ada kontennya yang seperti Ibu bilang tadi. Nah, dari observasi yang sudah kita lakukan ini Bu, kira-kira area pengembangan yang menurut Ibu masih perlu ditingkatkan, area pengembangan yang bagaimana ya? Mungkin area pengembangan dalam saya mengklasifikasikan siswa dalam kelompok-kelompok itu Pak. Mungkin nanti saya ke depan, mungkin saya nanti akan melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal, karena kemarin kan nggak dilakukan asesmen awalnya. Jadi saya mengelompokkan mereka hanya berdasarkan bagaimana mereka setiap harinya di kelas. Wah, berarti Ibu ingin membuat asesmen awalnya biar pengelompokannya lebih detail dan punya perencanaan begitu ya Bu. Kalau yang Ibu lakukan mungkin langsung aja kelompokkan ini di sini, si anak ini di sini begitu ya Bu. Nanti berarti kedepannya Ibu ingin membuat asesmen diagnostiknya ya. Baik, terima kasih Bu. Nah, dari area pengembangan tadi Bu, rencana atau hal apa yang akan Ibu lakukan rencana kedepannya untuk pembelajaran di kelas? Rencana kedepannya yang akan saya lakukan dalam pembelajaran di kelas, saya akan lebih menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, karena tadi kan masih diferensiasi proses sama diferensiasi produk. Nanti saya akan menambahkan diferensiasi kontennya juga Pak. Jadi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kemudian selanjutnya saya akan mengupgrade diri saya dengan pelatihan-pelatihan. Kemudian saya pelatihan-pelatihan yang ada di pelatihan mandiri, di PMM, saya akan mengupgrade diri dengan pelatihan-pelatihan yang dari sekolah.
Kemudian di sana kan ada berbagi model-model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya akan menerapkan itu di sekolah. Kemudian saya akan berusaha lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, berarti ada refleksi atau evaluasi diri ya Bu. Iya, Berarti Pak. nanti Ibu berharap untuk pembelajaran berdiferensiasi proses, produk dan kontennya lebih maksimal lagi. Iya, gitu. Kemudian Ibu ingin membuat asesmen Diagnostik. di awal untuk pembagian anak-anaknya ya Bu. Nah, dalam hal itu Bu, yang akan Ibu terapkan tadi, kira-kira ada nggak perlu bantuan orang lain atau siapa kira-kira yang bisa Ibu ajak untuk menerapkan rencana Ibu tadi biar lebih maksimal lagi, atau bantuan dari orang lain? Mungkin bantuan dari orang lain itu seperti siswa mereka kan karena ini kan proses pembelajaran itu antara guru dan siswa, jadi mereka lah yang bisa membantu saya dalam mensukseskan tujuan pembelajaran tadi. Tujuan saya untuk membuat kelas yang berpusat pada siswa sesuai dengan kebutuhan siswa gitu. Setelah siswa itu saya akan meminta bantuan kepada guru MGMP PPKN di SMP Negeri 17 Medan. Kami akan membuat suatu diskusi karena memang kan dilakukan juga kan diskusi MGMP setiap bulannya di sekolah kita. Jadi di sana nanti akan melakukan diskusi-diskusi dengan Bapak Ibu guru PPKN yang lain. Jadi di sana berdiskusi bagaimana sih model-model pembelajaran PPKN yang dikira membosankan sehingga bisa menjadi menyenangkan dan siswa menjadi aktif dan pembelajaran itu dapat berpusat pada siswa, dan bagaimana sih cara mengemas pembelajaran itu menjadi pembelajaran berdiferensiasi yang baik gitu daripada sebelumnya. Berarti Ibu perlu kerjasama dengan siswa, karena memang kan siswa tadi ya orang pertama yang kita hadapi. Kita harus memang bekerja sama, pembelajaran apa yang mereka sukai, kita harus melihat pembelajaran mana yang cocok. Kemudian tadi Ibu mengajak MGMP sebagai refleksi atau evaluasi untuk berdiskusi pembelajaran mana lagi yang lebih cocok diterapkan pada siswa. Wah, menurut saya sudah sangat baik ini Bu. Untuk berikutnya, kira-kira apa komitmen Ibu ke depannya terkait area pengembangan yang sudah kita bicarakan tadi? Komitmen saya ke depannya, saya akan memulai pengembangan yang perlu ditingkatkan itu secepatnya. Kemudian saya akan konsisten dan komitmen dalam menjalankannya. Tentu saja akan continue ke depannya. Wah, sudah sangat bagus Ibu terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Saya berharap area-area pengembangan yang perlu Ibu tingkatkan bisa saya lihat lagi di pertemuan kita berikutnya. Semoga semakin maksimal dan pembelajarannya lancar sesuai dengan yang sudah Ibu harapkan dan sudah Ibu rencanakan. Baik Ibu, mungkin demikian pembicaraan kita terkait pasca observasi ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya Pak, sama-sama.